October 2009 was the worst month of the worst year of the Great Recession. 1 out of every 10 Americans was out of work. It was bad, but not as bad as the worst year of the Great Depression, when the unemployment rate was 1 in 4. Few Americans alive today have ever seen that many people out of work. Until now. Coronavirus outbreaks at meat packing plants, forcing many to close. Ford, General Motors, and Fiat Chrysler all temporarily closing U.S. plants because of the coronavirus. Parking lots bare. Retail stores, corporate offices all closed. By the end of April 2020, 30 million Americans had filed unemployment claims. Economists estimated that the U.S. unemployment rate was about 13%, the highest since the Great Depression. But in some other countries, like the UK for instance, it's a totally different story. Factories, restaurants, all that stuff is closed. But this isn't happening. In the US, lawmakers have assumed that all these closed factories, shops, and restaurants have one inevitable outcome: mass unemployment. But what if that's wrong? What if millions of people didn't have to lose their jobs? What if it didn't have to be this way? For most of U.S. history, if you were laid off, you didn't have a lot of options. Churches and charities did what they could, but for the most part, you were on your own. That changed during the Great Depression. With help from the federal government, states began to hold back a share of every worker's paycheck. That money went into a fund that workers could tap into if they got laid off. Workers in every state of the Union are now protected if they are temporarily laid off or lose their jobs. The system worked pretty well, as long as too many people didn't lose their job all at once. Our unemployment insurance system is well suited towards a very mild recession, where there's not a lot of stress put on the system. But that is definitely not what happened during the coronavirus lockdowns. You can think of the economy as a web of connections. During normal times, every day, billions of dollars change hands across these connections between different companies and industries. Airlines pay oil companies for jet fuel. Those oil companies pay computer engineers to make software that helps them find new reserves. And those software companies pay ad agencies to make commercials for them. Then they pay to put those ads in front of things you like to watch. And a tiny portion of that money helps pay for us to make videos. We spend some of that money on, say, plane tickets for reporting trips, and the whole cycle repeats. During normal times, these connections are what allow businesses to pay their employees. If some connections break and a business lays off workers, unemployment insurance is there to help them get by until those connections reform and businesses are ready to hire again. But when the lockdown started and businesses closed down, lots of those connections broke away entirely. Businesses laid off millions of workers in just a few weeks, faster than any time in U.S. history. In response, Congress has passed several bills aimed at helping states get unemployment benefits to more people more quickly. But even if that helps in the short term, it might not be enough down the road, because once the lockdowns are over, many of those businesses simply won't be there anymore. The businesses that I think will be particularly hard hit will be small and medium-sized businesses who just don't have enough in reserve. Even if they lay off employees, businesses still have to pay rent, plus insurance, utilities, and other business costs. But there's no money coming in. Without relief, those businesses are going to have no choice but to shutter. Once the lockdown is lifted and it's safe to work again, a lot of businesses will be gone, and there will be way fewer jobs to come back to. Lots of unemployed people will likely stay unemployed, which will draw the economic crisis out even further. But things don't have to turn out that way. Just like in the US, most of the UK is on lockdown. Many of those connections between businesses have fallen off. But instead of waiting for workers to get laid off, the government in the UK is doing something different. The way that they are going about it is saying to companies, we will pay you to pay your employees. Workers get paid 80% of their previous salary, and businesses get help covering rent and other costs. Denmark and the Netherlands have put similar systems in place. In all of these countries, government support has put the economy on pause to keep it from falling apart later. Everything is still there. Everything is connected. People still have those jobs. In the US, Congress did set aside a chunk of money for grants and loans to small businesses, in the hopes that they would keep their workers on payroll. But to get that money, business owners had to apply through commercial banks like Chase and Bank of America.
That extra step, combined with the onslaught of applications, resulted in massive delays. By the time many small businesses got approval, the fund was already empty. We missed a big wave. We've already done a lot of damage, but if we got something in place tomorrow, that could avert more layoffs. When the U.S. first set up unemployment insurance during the Great Depression, that idea didn't come out of thin air. Policymakers studied similar systems in England and Germany and then adapted them. This pandemic transcends national borders. The solutions should too. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan dengan Ibu Yeti Lispurnama Dewi, tim pengajar mata kuliah ekonomi dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi mata kuliah ekonomi, khususnya ekonomi makro dengan topik pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu isu penting dalam perekonomian wilayah karena pengangguran merupakan salah satu dari 3 variabel kunci ekonomi makro. Sebagai variabel kunci makroekonomi, ketiga variabel tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan kondisi perekonomian suatu wilayah, terutama kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Secara detail, materi perkuliahan pengangguran mencakup pertama, bagaimana mengukur tingkat pengangguran, kemudian apa yang disebut dengan natural rate of unemployment atau tingkat pengangguran alamiah, kemudian kenapa selalu ada tingkat pengangguran meskipun misalnya pada kondisi pendapatan nasional sudah mencapai tingkat potensial. Bagaimana tingkat pengangguran dipengaruhi oleh keberadaan serikat buruh dan kebijakan upah minimum. Dan terakhir, apa yang disebut dengan teori upah efisiensi dan bagaimana teori ini membantu menjelaskan terjadinya tingkat pengangguran. Baik, kita mulai dengan mempelajari bagaimana mengukur tingkat pengangguran. Artinya, bagaimana mengukur tingkat pengangguran dengan benar. Karena kalau tidak benar atau terjadi overestimate atau mungkin underestimate, maka akan memberikan implikasi kebijakan yang salah. Di samping itu, mungkin masih cukup banyak yang belum paham benar siapa saja yang termasuk dalam kategori pengangguran. Untuk itu, pertama kita perlu memahami beberapa konsep atau terminologi dari statistik ketenagakerjaan yang penting. Pertama, misalnya penduduk usia kerja adalah orang-orang yang berusia 15 tahun ke atas. Kemudian angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, kemudian orang yang punya pekerjaan tetapi sementara absen atau tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sebagainya, dan pengangguran. Nah, kemudian ada yang disebut dengan bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang tidak diklasifikasikan sebagai angkatan kerja, misalnya pelajar dan mahasiswa ibu ini, kemudian juga ibu-ibu rumah tangga, dan orang-orang yang melakukan aktivitas di luar aktivitas pribadi, seperti para pensiunan, kemudian orang-orang yang cacat secara fisik. Nah, kemudian terminologi lain yang perlu dipahami adalah bekerja. Ya, bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dengan melakukan kegiatan bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut dalam 1 minggu. Termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja yang tidak dibayar baik pada perusahaan keluarga maupun bukan keluarga. Nah, kalau menurut Biro Statistik Ketenagakerjaan di Amerika, orang yang bekerja itu dikategorikan orang yang bekerja di orang lain atau perusahaan atau lembaga lain dan dibayar. Dan kedua, orang yang berusaha sendiri atau pengusaha dan orang yang
bekerja tapi tidak dibayar dalam suatu perusahaan keluarga. Nah, dari konsep-konsep tersebut kita bisa simpulkan bahwa pengangguran itu adalah bagian dari angkatan kerja, di mana angkatan kerja sendiri itu adalah bagian dari penduduk usia kerja, ya. Dan penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja disebut dengan bukan angkatan kerja. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebetulnya siapa saja yang termasuk atau dikategorikan dalam pengangguran atau orang yang tidak bekerja. Ya, pertama adalah orang yang tidak punya pekerjaan tapi sedang mencari pekerjaan. Seperti nanti mahasiswa kalau lulus itu tidak langsung bekerja umumnya, tapi sudah mulai apply ke perusahaan misalnya. Nah, itu termasuk dalam pengangguran. Nah, kemudian orang yang tidak punya pekerjaan tetapi sedang mulai membangun usaha, misalnya sudah mulai membangun pabriknya. Nah, itu termasuk juga di dalam pengangguran. Kemudian orang yang tidak punya pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan karena tidak yakin akan mendapat pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang yang sebetulnya sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Misalnya orang sudah diterima sebagai pegawai negeri atau sudah diterima secara resmi bekerja di suatu perusahaan tapi baru mulai bekerjanya di waktu yang akan datang, bulan depan, minggu depan, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung tingkat pengangguran? Pengangguran itu bisa juga dilihat dari jumlah nominal dari orang yang menganggur. Nah, bisa juga dilihat dari persentasinya atau presentasi dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Menghitungnya adalah dengan membandingkan atau menghitung rasio antara jumlah orang yang menganggur dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja kali 100%. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau presentasi dari penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja. Nah, cara menghitungnya adalah rasio antara jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja kali 100%. Seperti itu. Nah, data-data statistik ketenagakerjaan itu kalau di Indonesia dihasilkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Kalau di Amerika itu dihasilkan oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja, ya. Nah, kemudian dihasilkan dari survei secara reguler di Amerika dari 60.000 rumah tangga. Nah, di Indonesia juga didasarkan pada hasil survei yang disebut dengan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Dan sejak 2015 Sakernas ini dilakukan 2 kali per tahun, semester pertama di Februari dan semester kedua di bulan Agustus. Nah, pada waktu 2017 semester pertama berdasarkan jumlah sampel 50.000 rumah tangga dan pada semester kedua didasarkan pada jumlah sampel rumah tangga sebanyak 200.000. Nah, kemudian pendataan ini didasarkan kepada penduduk dewasa atau penduduk usia kerja kalau di Indonesia 15 tahun ke atas, sementara kalau di Amerika 16 tahun ke atas. Nah, indikator-indikator dalam menghitung konsep statistik ketenagakerjaan itu didasarkan kepada rekomendasi International Labour Organization atau ILO, yaitu pada indikator-indikator labor market atau KILM. Nah, apakah tingkat pengangguran yang kita hitung berdasarkan rumus yang kita pelajari tadi dan berdasarkan konsep pengangguran yang kita definisikan tadi sudah mengukur tingkat pengangguran yang sebenarnya? Nah, sebetulnya tingkat pengangguran yang kita hitung tersebut itu bukan indikator yang sempurna di dalam mengukur tingkat pengangguran atau tingkat kesehatan dari pasar tenaga kerja. Kenapa demikian?
Karena dalam perhitungan tersebut tidak memasukkan orang yang tidak bekerja karena putus asa, atau orang-orang seperti ini sebetulnya ingin bekerja pada tingkat upah yang berlaku tetapi pekerjaannya tidak ada. Nah, yang kedua, di dalam menghitung angkatan kerja yang bekerja itu tidak membedakan antara pekerja full time dengan pekerja tidak full time atau paruh waktu, atau bekerja paruh waktu karena tidak ada pekerjaan yang full time. Nah, di samping itu juga ketidaksempurnaan itu karena di antaranya ada orang-orang yang melaporkan status pekerjaannya secara tidak benar, seperti contohnya dalam survei yang dilakukan oleh BLS. Nah, namun demikian, ukuran tingkat pengangguran tersebut tetap sangat bermanfaat sebagai barometer di dalam mengukur tingkat pengangguran atau kesehatan dari pasar tenaga kerja dan Kita lanjutkan dengan membahas apa yang disebut dengan natural rate of unemployment atau tingkat pengangguran alamiah. Di negara maju sekalipun, pengangguran selalu ada dan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pengangguran dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu tingkat pengangguran alamiah dan cyclical unemployment. Tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran normal ketika tingkat pengangguran aktual berfluktuasi, atau tingkat pengangguran alamiah juga disebut tingkat pengangguran pada kondisi di mana pendapatan nasional mencapai kondisi potensialnya atau pada kondisi full employment. Sementara yang disebut dengan cyclical unemployment adalah penyimpangan tingkat pengangguran dari tingkat pengangguran alamiahnya atau normalnya. Nah, tingkat pengangguran ini juga biasa dihubungkan dengan siklus bisnis dan akan dibahas kemudian biasanya dengan teori real business cycle atau RBC. Namun yang jelas, tingkat pengangguran ini biasanya mengalami peningkatan pada kondisi pendapatan nasional resesi atau depresi dan mengalami penurunan pengangguran tersebut pada saat kondisi pendapatan mengalami pertumbuhan. Selanjutnya akan menjawab secara detail kenapa pengangguran selalu ada. Meskipun seperti itu sampaikan pada kondisi ekonomi yang baik. Seperti misalnya pada kondisi pendapatan nasional mencapai potensialnya atau full employment, pengangguran selalu ada. Dan pengangguran pada kondisi demikian disebut dengan natural rate of unemployment. Nah, natural rate of unemployment itu terdiri dari frictional unemployment dan structural unemployment. Nah, yang disebut dengan frictional unemployment adalah pengangguran yang muncul pada saat pekerja atau angkatan kerja itu mencari pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan keterampilan dan selera atau keinginannya. Bahkan seringkali kita temukan bahwa orang yang sudah bekerja berhenti karena ingin mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keterampilannya dan keinginannya, dan ini biasa fenomena dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya yang disebut dengan structural unemployment itu adalah pengangguran yang muncul ketika jumlah pekerjaan lebih sedikit daripada orang yang mencari pekerjaan. Nah, meskipun tadi dalam kondisi perekonomian yang baik, pada kondisi perekonomian baik, misalnya kesempatan kerja meningkat, tetapi peningkatan kesempatan kerja itu lebih kecil dibandingkan dengan penambahan jumlah angkatan kerja atau jumlah orang yang mencari pekerjaan. Nah, biasanya fenomena ini adalah jangka panjang. Nah, kenapa mencari pekerjaan? Nah, ada beberapa alasan. Pertama, misalnya pekerja mempunyai keterampilan dan selera yang berbeda, sementara pekerjaan mempunyai persyaratan yang berbeda dengan keterampilan dan keinginannya. Nah, mencari pekerjaan adalah proses mencocokkan antara kondisi pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. Ya, mencari kerja
juga bisa terjadi karena ada pergeseran sektoral atau perubahan dalam kondisi permintaan antar industri atau antar wilayah di suatu negara. Misalnya pada waktu perekonomian didominasi oleh sektor pertanian, permintaan kesempatan kerja di sektor itu sangat banyak, dan ketika berubah didominasi oleh industri, maka banyak para pekerja di sektor pertanian itu tergeser, ya, sehingga mereka harus mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan keterampilan dan keinginannya. Nah, kondisi perekonomian dari waktu ke waktu selalu berubah, dan hal ini menyebabkan pengangguran friksional itu tidak dapat dihindarkan. Sekarang kita membahas bagaimana public policy atau kebijakan publik mempengaruhi tingkat pengangguran, atau kebijakan publik apa saja yang dirancang untuk dapat mempengaruhi kondisi pengangguran. Beberapa kebijakan publik terkait pencarian kerja, misalnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau agen pemerintah dalam hal kesempatan kerja, di mana pemerintah memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan untuk dapat mempercepat kecocokan antara pekerja dengan pekerjaan. Kebijakan lain adalah program training atau pelatihan untuk publik yang bertujuan untuk melengkapi pekerja yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja dari industri yang mengalami keterpurukan dengan memberikan keterampilan yang diperlukan oleh industri yang sedang berkembang atau maju melalui training tersebut. Nah, kebijakan lain adalah asuransi pengangguran. Biasanya asuransi pengangguran ini diberikan di negara-negara maju. Asuransi pengangguran merupakan suatu program yang secara parsial untuk pekerja ketika mereka menjadi penganggur. Asuransi pengangguran itu dapat meningkatkan pengangguran friksional. Kenapa? Karena kalau melihat dari salah satu prinsip ekonomi, orang itu akan sangat merespon atau akan menyambut baik suatu insentif. Nah, manfaat dari asuransi pengangguran ini akan berakhir ketika seorang pekerja mendapatkan pekerjaan, sehingga beberapa pekerja, terutama yang malas, itu akan mempunyai insentif yang rendah untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan dengan berbagai alasan, sehingga mereka tetap memungkinkan menerima benefit atau mendapatkan asuransi pengangguran. Beberapa benefit atau manfaat dari asuransi pengangguran maksudnya, pertama, mengurangi ketidakpastian dari pendapatan seorang penganggur. Kemudian kedua, memberikan kesempatan atau waktu yang lebih banyak bagi penganggur untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau yang cocok dengan keterampilan atau keinginannya, sehingga mereka akan lebih produktif. Selanjutnya kita akan membahas teori upah efisiensi terkait dengan pengangguran. Juga di dalamnya nanti akan dibahas mengenai kebijakan upah minimum dan keberadaan serikat buruh terkait dengan pengangguran. Dalam hal ini, pengangguran yang akan dibahas adalah pengangguran struktural. Seperti sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa pengangguran struktural akan muncul ketika jumlah pekerjaan yang ada itu relatif kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang ingin bekerja, atau pekerjaan tidak cukup banyak untuk bisa dikerjakan oleh pekerja yang ada. Nah, pengangguran struktural juga bisa muncul ketika pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum di atas upah keseimbangan, seperti yang bisa kita lihat pada grafik pasar tenaga kerja ini. Nah, pada grafik pasar tenaga kerja ini kita lihat bahwa jika
tingkat upah diserahkan kepada mekanisme pasar, maka tingkat upah akan berada pada WE atau pada keseimbangan supply dan demand. Nah, jika pemerintah menetapkan upah minimum yang biasa ditetapkan di atas upah keseimbangan, yaitu pada W1 misalnya, maka akan terjadi excess supply. Karena biasanya pada kondisi upah yang relatif tinggi, maka akan semakin banyak orang yang ingin bekerja atau suplai tenaga kerja akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya dengan permintaan tenaga kerja, para pengusaha justru ingin mengurangi jumlah orang yang bekerja. Nah, ada 3 alasan atau 3 penjelasan terkait fenomena tersebut yang bisa dijelaskan dengan 1, kebijakan upah minimum, 2, mengenai keberadaan serikat buruh, dan 3, teori upah efisiensi. Nah, pertama akan kita lihat dari penjelasan mengenai kebijakan upah minimum. Seperti tadi disampaikan, kebijakan upah minimum biasanya ditetapkan di atas tingkat upah keseimbangan. Dalam hal ini, jika tingkat upah tersebut lebih tinggi daripada setara upah untuk para pekerja dengan tingkat keterampilan dan pengalaman yang relatif rendah, maka bisa menyebabkan pengangguran struktural. Nah, kenapa? Karena pada tingkat upah yang relatif tinggi tersebut, maka para pekerja yang kurang terampil atau kurang berpengalaman akan tersisihkan, karena para pengusaha akan lebih menyukai untuk memperkerjakan orang yang cukup pengalaman dan cukup terampil. Nah, sementara penjelasan dari sisi serikat buruh, suatu serikat buruh itu biasanya mereka melakukan bargaining atau tawar-menawar untuk para pekerjanya terkait keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, tunjangan yang lebih tinggi, dan kondisi pekerjaan yang lebih baik. Nah, selain itu juga serikat buruh biasanya melawan kekuatan pasar untuk bisa menegosiasi atau mendapatkan harga upah, tingkat upah yang lebih tinggi bagi para pekerjanya. Nah, tipikal dari para pekerja yang mempunyai serikat buruh, mereka akan mendapatkan tingkat upah 20% lebih tinggi daripada para pekerja yang tidak mempunyai serikat buruh, sehingga mereka akan mendapatkan manfaat dengan adanya serikat buruh tersebut. Nah, apabila serikat buruh berhasil mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada upah keseimbangan atau upah yang selama ini mereka terima, maka pengusaha akan menurunkan permintaan tenaga kerja dan akhirnya akan terjadi pengangguran. Nah, oleh karena itu beberapa pekerja di antaranya akan tetap bertahan di perusahaan dan mereka akan mendapatkan kondisi yang lebih baik karena mendapatkan upah yang lebih tinggi, sementara beberapa pekerja yang di PHK atau yang mengalami putus hubungan kerja, mereka akan mengalami kondisi yang lebih buruk. Nah, beberapa yang di PHK itu mereka akan mencari pekerjaan ke pasar tenaga kerja yang tidak mempunyai serikat buruh, sehingga di pasar tenaga kerja yang tidak mempunyai serikat buruh, maka suplai tenaga kerja akan mengalami peningkatan, dan akhirnya dengan kondisi suplai yang mengalami peningkatan sedangkan permintaan tetap, maka tingkat upah akan mengalami penurunan di pasar tenaga kerja yang tidak memiliki serikat buruh. Nah, pertanyaannya kemudian terkait hal tersebut, apakah serikat buruh itu baik atau buruk? Nah, dalam hal ini ada dua perbedaan. Untuk yang mengkritisi, yang mereka mengkritik bahwa serikat buruh itu adalah suatu kartel, semacam monopoli, punya kekuatan monopoli. Mereka meningkatkan upah di atas upah keseimbangan.
pengangguran, dan di pihak lain juga menyebabkan atau menekan upah atau menyebabkan upah yang lebih rendah di pasar tenaga kerja untuk pasar tenaga kerja yang tidak mempunyai serikat buruh. Sementara dari sisi yang mendukung menunjukkan bahwa serikat buruh itu adalah serikat buruh dalam rangka melawan kekuatan pasar dari para pengusaha besar, dan mereka berharap para pengusaha bisa responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi para pekerja. Penjelasan terakhir mengenai fenomena pengangguran struktural dijelaskan oleh teori upah efisiensi. Berdasarkan teori ini menjelaskan bahwa perusahaan secara sukarela membayar tingkat upah yang lebih tinggi daripada upah keseimbangan atau dari upah yang selama ini mereka terima adalah untuk mendorong produktivitas pekerja yang lebih tinggi atau lebih baik. Nah, versi yang berbeda mengenai teori upah efisiensi memberikan alasan yang berbeda terkait pembayaran upah yang lebih tinggi oleh pengusaha. Pertama, misalnya penjelasan atau alasan kesehatan pekerja. Di negara-negara yang kurang maju atau tidak maju, gizi buruk merupakan masalah yang umum. Karena itu, pembayaran upah yang lebih tinggi diharapkan dapat membuat para pekerja makan lebih baik, sehingga dapat menciptakan kesehatan yang lebih baik dan mereka lebih produktif. Kemudian alasan kedua adalah masalah turnover atau penggantian tenaga kerja. Nah, diharapkan dengan membayar upah yang lebih tinggi itu bisa memberikan insentif para pekerja untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut dan mengurangi turnover, karena turnover atau meng-hire tenaga kerja baru itu relatif mahal karena mereka masih harus di-training lagi, dibimbing lagi, dan sebagainya. Nah, kemudian alasan lain adalah masalah kualitas pekerja. Nah, dengan memberikan upah yang relatif tinggi diharapkan dapat menarik tenaga kerja atau calon pekerja yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah masalah effort dari pekerja. Nah, diharapkan dengan membayar upah yang lebih tinggi, effort para pekerja itu untuk bekerja keras lebih baik. Tetapi justru mungkin bisa jadi malah sebaliknya, melalaikan. Nah, kalau melalaikan bagaimana? Apakah dipecat itu menjadi jalan yang terbaik untuk mempertahankan mereka? Tergantung pada kondisi bagaimana sulitnya mendapat pada kondisi misalnya upah di atas keseimbangan akan kemungkinannya sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga upah yang lebih tinggi itu akan memberikan insentif mereka untuk bekerja keras pada perusahaan tersebut, untuk tetap bekerja dan bekerja keras di perusahaan tersebut. Nah, dengan berakhirnya penjelasan mengenai fenomena pengangguran struktural, maka materi perkuliahan hari ini selesai. Dan 2 halaman berikutnya adalah kesimpulan terkait materi ini. Diharapkan mahasiswa dapat membaca sendiri supaya bisa mempertajam pemahaman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.